Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwatal iman, A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kita waktu untuk bersama-sama duduk di majelis ilm dalam rangka at-tafaqquh fid din, untuk sama-sama belajar mengkaji ilmu agama Allah, menambah iman, menambah tauhid, menambah kecintaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sering kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan untuknya perkara-perkara agamanya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah di waktu-waktu seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Waktu yang terkadang dilalaikan oleh banyak orang, waktu yang terkadang disia-siakan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Banyak saudara-saudara kita yang berpuasa, namun ternyata di waktu-waktu seperti ini tidak sedikit juga di antara mereka yang melalaikan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita menjelang daripada buka puasa. Apalagi sekarang kita lihat keadaan orang-orang di luar, keadaan saudara-saudara kita yang jauh dari agama, jauh dari ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana kita lihat menghabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ya. Padahal waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang baik untuk kita berdoa, untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita berzikir, untuk kita belajar. Adalah waktu menjelang masuknya buka puasa. Meskipun secara umum orang yang sedang berpuasa, dari saat dia menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum saat terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu waktu sangat baik untuk kita berdoa. Dan ini diantara salah satu kemuliaan, keutamaan bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sepanjang hari, sepanjang waktu bagi orang yang berpuasa. Ketika mereka berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ijabah doa mereka. Maka ikhwati fillah, jangan sampai bosan untuk berdoa kepada Allah di saat-saat seperti ini. Ya. Begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita semuanya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sungguh waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jangan sampai kita lalaikan. Apalagi kalau didukung dengan waktu-waktu yang lain.
seperti waktu antara azan dan iqamah, waktu ketika kita sujud, kemudian kita berdoa kepada Allah. Maka di situ adalah momen-momen yang kesempatan besar untuk kita dapat, untuk kita raih ijabah dari segala doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang cerdas, yang fatin, yang cerdas, fatanah, adalah mereka yang bisa memanfaatkan momen yang terbaik, peluang emas, di mana bulan suci Ramadan ini, kalau mau kita katakan, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala serba lipat gandakan pahalanya. Bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita barang dagangannya yang begitu murah, namun ternyata faedah dan keutamaannya atau pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin harus jeli memanfaatkan waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nggak tahu doa yang mana yang akan dijawab oleh Allah. Maka tidak boleh orang bosan berdoa. Ya Allah, saya pernah berdoa begini, kok sampai sekarang nggak dijabah. Ini namanya kufur. Ini namanya tidak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya kita berdoa ya jemaah. Tidak ada ruginya berdoa, wallah. Meskipun doa kita dalam hitungan tahun belum juga kita dapatkan, belum juga kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan. Karena doa sendiri itu adalah merupakan ibadah yang mulia, yang menunjukkan rasa tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh kita dahulukan daripada yang lainnya. Minta itu adalah kepada Allah. Dahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila engkau ditanya, apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentangku, katakan bahwasanya aku ini dekat. Allah itu dekat bersama hamba-hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia yang senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Dan bahkan Allah mengatakan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya lebih dekat daripada urat nadinya. Al-hablul warid, yaitu urat nadi yang menentukan hidup matinya kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan berdoa, bulan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ingin berbuka, jangan lupa, jangan sia-siakan waktu kita untuk mengangkat kedua tangan kita, mengemis kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa yang kita pinta, minta apa yang kita inginkan dari perkara-perkara dunia, terlebih perkara-perkara akhirat. Jangan pernah merasa aman bahwasanya puasa kita ini benar, puasa kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa bangga bahwasanya puasa saya ini insya Allah sempurna. Seorang mukmin harus merasa takut. Maka kalau kita lihat bagaimana keadaan para salafus saleh, mereka bukan hanya berdoa setelah mau berbuka puasa agar diterima puasanya. 6 bulan setelah perginya bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa. Doanya apa? An yataqabbalahu minhu. Agar pahala-pahala
puasanya dan segala rangkaian ibadah yang dia kerjakan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana rasa khaufnya mereka, takutnya mereka. Apalagi kita yang begitu besar fitnahnya, luar biasa. Allahu Akbar. Fitnah kita berpuasa ini luar biasa di zaman saat sekarang ini ya jemaah. Hanya sekedar keluar rumah saja, kalau kita tidak bisa menjaga pandangan kita, dikikis langsung nilai-nilai pahala ibadah puasa kita. Dikurangi langsung nilai-nilai ibadah puasa kita. Itu baru dari segi penglihatan. Belum lagi dari pendengaran. Belum lagi dari lisan. Belum lagi dari anggota tubuh kita. Maka kalau semuanya berpotensi untuk berdosa, bermaksiat, dan semuanya akan mengikis nilai pahala-pahala puasa kita, maka apa yang tersisa dari puasa kita kalau semuanya bermaksiat? Maka ikhwatal iman, hendaknya kita terus merasa takut. Doa-doa yang paling pantas kita panjatkan kepada Allah menjelang buka puasa seperti ini adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima semuanya dari kami. Salatana, salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Dan seterusnya. Maka beruntunglah kita ya jemaah. Beruntung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring kita kepada sesuatu amal yang bisa memperkuat nilai pahala-pahala puasa kita. Hadir di majelis ilmu seperti saat-saat seperti ini, di mana banyak saudara-saudara kita di waktu-waktu seperti ini dilalaikan, menghabiskan waktunya nggak tahu untuk apa. Dan ini musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Bagaimana supaya kaum muslimin itu lalai dari ibadahnya? Bagaimana supaya kaum muslim itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat bagaimana jalan begitu ramai di saat-saat seperti ini. Seakan-akan orang itu pada keluar semuanya. Di siang hari mana mereka? Di pagi hari mana mereka? Tapi kalau sudah sore-sore seperti ini, Allah, kita lihat bagaimana antusias orang-orang pergi ke jalanan, nggak tahu tujuannya untuk apa. Masing-masing punya tujuan. Maka beruntunglah mereka yang memanfaatkan waktu seperti ini untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, belajar, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita dapati istilah-istilah yang bukan sama sekali dari agama kita. Istilah-istilah yang sama sekali tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum buka puasa ada istilah apa? Hah? Ngabu? Namanya saja sudah jelek sekali. Lah iya Pak. Saya aja malu mengucapkannya Pak. Istilah yang nggak benar sekali. Istilah dari mana ini? Datang dari Islam? Nggak ada sama sekali. Malah ini adalah istilah syayatin. Istilah-istilah syaitan untuk memalingkan kita dari beribadah kepada Allah. Terus apa istilah ini? Untuk apa coba? Siapa melaksanakannya? Kaulah muda. Anak-anak muda kita. Yang katanya sambil menunggu buka puasa ya kita duduk-duduk nongkrong di jalan, kongko, kemudian konvoy dan segala macamnya. Yang akhirnya kadang-kadang mengganggu ketertiban lalu lintas, buat macet dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan dari agama ini. Ini dari musuh Islam yang berusaha menjauhkan kita dari nilai-nilai ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini.
Maka keliru sekali. Maka beruntunglah kita yang bisa memanfaatkan waktu yang luar biasa seperti ini, yang merupakan tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Idza aradallahu bihi khairan, ma yuridullahu bihi khairan ista'malahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang Allah berikan atau siapa yang Allah kehendaki bagi seorang hamba kebaikan, ista'malahu, Allah akan pergunakan dia. Allah akan manfaatkan waktunya. Allah akan isi waktunya dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan zikir dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah buka puasa. Kemungkaran-kemungkaran yang luar biasa sering terjadi di luar sana. Atau dengan istilah buka puasa bersama. Coba kita lihat bagaimana nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan itu seakan-akan udah nggak ada lagi. Dicabut keberkahannya. Bagaimana orang buka puasa bersama katanya. Buka puasanya sama-sama, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Banyak orang yang buka puasa bersama-sama. Kadang komunitas ini, grup ini, alumni ini mengadakan apa? Buka puasa. Hah? Gimana? Bukber, buka bareng. Bukanya bareng-bareng, tapi jamaahnya sendiri-sendiri. Sholatnya sendiri-sendiri. Itu pun kalau sholat. Bagaimana kita sering terjadi melihat, apalagi kalau diadakan buka bareng itu di restoran, di gedung ini, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nggak ada nilainya sama sekali, demi Allah nggak ada. Hilang itu. Malah justru kemungkaran yang terjadi. Maka kita harus sadar hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi pada diri kita. Yang seharusnya kita berada di masjid atau berada di tempat-tempat majelis ilmu, malah justru menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya meninggalkan sholat. Bukanya sama-sama, maghribnya ketinggalan. Duduk terkadang luar biasa, menghabiskan waktu duduk-duduk. Padahal dia mengatakan saya puasa. Tapi apa arti puasanya kalau tidak ditampung pahalanya dengan sholat? Nilai ibadah apapun itu, sebanyak apapun itu, tidak akan ada artinya kalau tidak ditampung dengan sholat. Sholat ini ibarat wadah yang mengumpulkan, yang menampung semua amal ibadah seorang hamba. Kalau nggak ada sholatnya, maka sia-sia. Ibaratnya itu kalau ada sebuah ember, kita letakkan di bawah pancoran, tapi ternyata di bawahnya itu bolong. Kira-kira bisa menampung nggak ya? Nggak bakal bisa. Begitulah keadaan daripada kaum muslimin saat sekarang ini. Mereka dengan bangganya mengatakan, ana shaim, saya berpuasa. Walastu musalli, tapi saya bukan orang yang sholat. Maka apa faedahnya? Apa untungnya? Kenapa penting sholat? Kenapa sholat merupakan penentu daripada segalanya? Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Fa idza saluhat, apabila salat itu baik, maka yang lainnya pun ikut baik. Puasanya juga insyaallah ikut baik. Zakatnya, hajinya. Tapi kalau sudah salatnya cacat, maka yang lainnya pun akan ikut diperiksa. Maka ikhwan iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan harus dipaksa. Kalau ada kajian-kajian seperti ini sangat baik sekali.
atau mungkin barangkali kajian setelah sholat subuh. Ya, baik sekali supaya kita sambil beribadah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita tahan dan paksa diri kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa yang Allah siapkan di waktu-waktu seperti itu. Di waktu-waktu sahur, di waktu pagi, di mana kaum muslimin terkadang kebanyakan setelah sholat subuh, yaitu kalau sholat subuh, setelah sholat subuh kembali ke rumahnya, yang kemudian ketemu kasur, kemudian sofa dan segala macamnya, plek, tidur. Coba manfaatkan waktu pagi seperti itu, tahan sejenak diri kita untuk berada di masjid. Maka kalau ada kajian-kajian subuh itu baik, karena paling tidak bisa memotivasi kita untuk menahan diri, tetap berada di dalam masjid, tidak keluar. Keutamaannya sambil kita dapatkan ilmu, sambil kita bisa menahan diri dan kemudian meraup pahala yang sebesar-besarnya yang tidak bisa kita raih pahala tersebut kecuali ba'dal fajar, sampai terbitnya matahari. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, barang siapa yang pergi melaksanakan salat fajar berjamaah, kemudian dia setelahnya duduk di dalam masjid berzikir sampai terbitnya matahari, dan kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin tamatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti halnya dia mendapatkan ibadah haji sempurna. Dan ini menunjukkan kemaha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bagaimana setiap orang mampu mendapatkan pahala haji meskipun dia tidak sampai harus pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf dan lain sebagainya. Karena memang tidak semua di antara kita mampu ke sana. Maka di antara hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala khusus daripada rukun haji, rukun Islam haji, ada kalimat man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu berjalan ke sana. Salat tidak ada, wajib bagi setiap muslim. Puasa begitu juga, zakat begitu juga. Tapi kalau haji khusus bagi mereka yang mampu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa, tidak mungkin semuanya hambanya mampu ke sana. Karena sebagaimana strata ekonomi daripada hamba-hambanya tidak sama. Ada yang mampu, ada yang enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengucilkan bagi mereka yang tidak mampu pergi ke sana. Allah masih membuka peluang pahala-pahala besar. Meskipun yang demikian banyak orang lalai untuk memanfaatkan waktu ini. Subhanallah. Coba lihat bagaimana Allah atur sedemikian rupa. Syariatnya ini begitu indah, begitu adil. Maka tidak ada celah di dalam sebuah hukum-hukum syariat di dalam agama kita. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa, indah begitu, luar biasa. Kita yang nggak mampu pergi ke sana, kita yang belum mampu untuk pergi ke sana, jangan berkecil hati. Allah masih menyiapkan waktu untuk kita raih pahala ibadah haji. Dengan apa? Tahan diri Anda untuk senantiasa berada di dalam masjid setelah salat fajar sampai terbitnya matahari, dan kemudian Anda melaksanakan salat 2 rakaat. Sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah. Maka ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita harus tahu waktu-waktu yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah dan berdoa. Menjelang buka puasa, angkat tangannya berdoa kepada Allah. Di sini Pak jarang saya lihat di masjid-masjid, jarang kita lihat pemandangan-pemandangan seperti halnya di Mekah, di Madinah sana. Di sana itu Pak, Masya Allah, itu jam segini Pak sudah ngambil saf di masjid. Sejam sebelum buka puasa
Atau bahkan kadang di 10 terakhir itu setelah salat asar itu sudah ada yang sudah mereka sudah ambil saf. Ini tempat buka sepanjang sana. Mereka sudah duduk di sana. Menjelang berbuka 10 menit, 15 menit, mereka sudah mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat, berdoa sebanyak-banyaknya. Oh, ini pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang begitu indah. Yang menyebabkan kita semuanya yang pernah ke sana menyaksikan pemandangan ini selalu rindu untuk kembali ke sana. Yang luar biasa, hati kita tersentuh. Semuanya menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangannya ke atas, ambil berdoa. Ada yang sampai terisak-isak menangis, barangkali mengakui kesalahannya, barangkali takut karena ibadah puasanya kurang pahalanya, mengakui khilafnya selama ini. Dan itu setiap hari. Terus bagaimana dengan keadaan kita, kaum muslimin di tempat kita? Banyak di antara mereka menghabiskan waktunya begitu. Ya Allah, sedih kita, Pak. Maka kita yang sudah belajar, terapkan hal-hal seperti ini dalam keluarga. Bilang ke keluarga, mak, ibu, ya ummi, jangan terlalu sibuk menyiapkan buka puasa yang begitu banyak dan seterusnya. Sederhana saja, cukup hanya untuk membatalkan puasa kita, kurma, air putih, ataupun kalau ada rezeki, ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai menghabiskan waktu kita untuk menyiapkan segala macamnya, sehingga waktu berdoa pun habis. Manfaatkan waktu 10 menit, 5 menit, doa, angkat tangan. Karena kita nggak tahu, barangkali doa-doa kita di situlah yang Allah Subhanahu wa taala ijabah. Maka ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di waktu-waktu sahur. Ya. Waktu-waktu sahur, waktu yang penuh dengan keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah. Dan sunnahnya diakhirkan. Tapi bukan berarti mengakhirkan sahur mengakhirkan bangun. Jelas ya? Bukan berarti kita disunahkan mengakhirkan sahur, tapi jangan mengakhirkan bangun juga. Akhirnya, Ustaz kan bilang mengakhirkan sahur sunnah, akhirnya 10 menit sebelum azan baru dia bangun. Itu nggak benar juga cara seperti itu. Kasih jeda waktu yang terbaik. Nah, sementara kita bisa mengatur waktu kita masing-masing. Kapan untuk kita berdoa, kapan untuk kita bersalawat, kapan untuk kita beristighfar di waktu-waktu sahur. Jangan hanya sekedar bangun, makan, tok, begitu saja. Rugi kita, Pak. Waktu ini luar biasa nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu-waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Baik. Ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala. Perkara salat perkara puasa ya, dan hukum-hukumnya tentunya dikaji oleh Ustaz kita Ustaz Heri hari Sabtu. Maka tidak baik kalau saya sendiri memperpanjang pembahasan tentang puasa ini. Namun insya Allah pada kesempatan kali ini sambil menunggu waktu buka puasa, ya, kita akan melanjutkan materi kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah sampai kepada derajat atau sampai kepada pembahasan min arkanis salati at-tuma'ninah. Sudah kita bahas tentang rukun Islam, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian kita sudah bahas tentang rukun Islam yang kedua, ya, yaitu salat. Ya, dan di antara hal-hal yang berkaitan tentang salat adalah rukun-rukun salat. Dan di antara rukunnya adalah al-istiqrar atau at-tuma'ninatu. Tuma'ninah. Ini bahasa Arab yang kemudian dibahasa Indonesiakan. Tuma'ninah. Apa arti tuma'ninah? Ay al-istiqraru was-sukunu fi arkanis shalah. Al-istiqrar, tenang.
Al-istiqrar artinya menetap, was-sukun tenang. Menetap dan tenang. Fi arkanis shalah. Fayatma'innu fil qiyam. Maka seseorang tenang ketika berdiri. Wa fil ruku' dan ketika ruku'. Wa fil qiyam ba'da ruku' dan setelah ruku' yaitu i'tidal. Wa fis sujud dan tenang dalam sujud. Wa fil julusi baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Wa fi baqiyati arkanis shalah, dan pada rukun-rukun salat yang lainnya. Wa dzalika lima akhraja Syaikhan al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna rajulan jaa fa dakhala al-masjid fa shalla. Abu Hurairah mengatakan, suatu ketika masuk seseorang ke dalam masjid dan kemudian melaksanakan salat. Thumma sallama 'ala nabi, dan kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab salamnya. Dan setelah menjawab salamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Atau engkau belum melaksanakan salat yang memenuhi syarat. Engkau belum melaksanakan salat yang diterima pahalanya. Dia sudah melaksanakan salat secara zahirnya saja, dan itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Maka Rasulullah SAW merintahkan dia untuk kembali, yang artinya salatnya tidak sah. Sampai 2 kali, 3 kali, maka orang tersebut pun mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa melaksanakan salat lebih baik daripada ini. Ya. Dia tidak bisa salat lebih daripada yang dia tahu. Maka di sini pentingnya kita belajar, pentingnya kita terus mengulang-ulangi pelajaran tentang salat. Jangan mencukupkan diri, saya kan sudah belajar kaifiyat salat, saya sudah belajar sifat-sifat salat, dan saya sudah khatamkan dengan Ustadz Fulan dan seterusnya. Tidak, perlu kita ulang-ulangi lagi. Jangan sampai ternyata salat kita tidak sempurna kaifiyatnya, tata caranya. Atau paling tidak, ya kita menambah wawasan kita kembali, dan tidak ada salahnya kita murojaah pelajaran. Mungkin di antara kita, ini kan sudah sering saya bahas, sudah sering saya dengarkan dan seterusnya. Demi Allah, yang namanya pelajaran, ya dimurojaah. Namanya ilmu itu yang harus diulang-ulangi. Kemudian ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-itminan, at-tuma'nina, rukun salat. Rukun salat. Kalau tidak tumaknina maka tidak sah salatnya. Apalagi di saat-saat sekarang ini. Saat-saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan salat hanya sekedar namanya saja. Hanya sekedar melepas kewajiban saja. Tidak ada tumakninanya sama sekali. Atau bahkan sampai kemarin saya dapat video. Salat yang bukan lagi 4G, 5G. Kecepatannya luar biasa. 200 km per jam. La haula wala quwwata illa billah. Ini subhanallah. Ini siapa yang mengajarkan seperti ini? Tidakkah dia belajar tentang rukun-rukun salat? Tidakkah guru-gurunya mengajarkan tentang rukun-rukun salat? Itu tuma'nina, tenang. Apa artinya tuma'nina? Tenang. Nggak boleh ngebut. Dan bahkan Al-Syekh Al-Utsaimin mengatakan, meskipun di antara syarat itminan itu adalah kita membaca satu
kali daripada zikir pergerakan sholat. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Meskipun kata para ulama mengatakan syaratnya orang sudah bisa dikatakan mutmain, tenang di dalam sholatnya adalah satu kali membaca bacaan zikir di dalam pergerakan sholat. Kata Syekh Muhammad SAW, itu pun tidak cukup. Tidak cukup. Karena kita butuh tadabbur, butuh menghayati apa yang kita baca. Bukan hanya sekedar melewatkan bacaan Subhana rabbiyal azim selesai. Enggak. Tapi ada makna yang lebih penting untuk kita raih di sana. Apa arti daripada bacaan kita? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, hayati makna yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, al-a'la. Sedangkan waktu itu kita berada pada posisi terendah. Muka yang paling mulia, anggota tubuh yang paling mulia pada diri manusia, ternyata tatkala salat ditempelkan ke lantai yang kemudian sejajar dengan kaki yang hina. Ini muka, Pak. Ini muka ini asyrafu ma yakun fil wajh wal fil jism. Sesuatu yang paling mulia yang ada pada anggota tubuh kita. Ya. Makanya kalau orang dipermalukan, apa katanya? Hilang muka saya. Dia tidak mengatakan hilang perut saya, hilang tangan saya, tapi hilang muka saya. Saya dipermalukan tadi di situ. Karena ini yang paling mulia dalam anggota tubuh kita. Tapi ternyata dalam keadaan salat kita tempelkan sejajar dengan kaki kita yang hina. Kaki ini, Pak, tidak baik, Pak. Maka kalau orang menyepak kita, kira-kira senang nggak? Itu aib itu sudah. Tapi ternyata dalam salat ini yang harus kita ingat ini. Ya Allah, saya ini hina di hadapan-Mu ya Allah. Saya butuh ampunan-Mu ya Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu itminan, harus tumakninah, tenang. Bukan hanya sekedar melepas bacaan saja Subhana rabbiyal a'la, sudah selesai. Begitu tergesa-gesanya kita. Begitu tergesa-gesanya ke kita hanya sekedar untuk meninggalkan bacaan tasbih. Hanya untuk meninggalkan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Itu tidak ada waktu kita. Masyaallah. Maka kalau kita lihat bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'alunna an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah radhiyallahu taala, kalau Rasulullah salat itu jangan tanya tentang baiknya dan lamanya. Jangan tanya tentang baiknya dan lamanya. Itu luar biasa. Maka kalau misalnya di dalam hati kita masih ada keinginan untuk kok lama sekali imam ini, tarawihnya kok lama sekali ini, artinya sholatnya cari yang paling cepat. Berarti masih ada yang bermasalah. Berarti masih ada yang bermasalah dalam hati kita. Kalau kita masih mencari tempat atau masjid yang tarawihnya lebih cepat. Lebih cepat, lebih sedikit. Sedikitnya berapa? 11 rakaat. Kemudian cepatnya 10 menit selesai. Kalau kita masih mencari yang seperti ini, masih ada masalah berarti dalam hati kita. Masih ada masalah berarti. Mana kita di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah kita
senang-senang dan kemudian merasa nyaman apa yang dibacakan oleh imam, apa yang dilantunkan oleh imam dari ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian kita hayati apa yang dia baca. Nikmatnya luar biasa jemaah, nikmat luar biasa. Oleh karena daripada itu, ya tentunya masing-masing di antara kita dituntut untuk memahami Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya, tapi mentadabburinya, memahaminya. Ya, jangan hanya sekedar ingin mengejar target, saya harus baca sekian kali ini, Ramadan 10 kali khatam misalnya. Oh, Masya Allah. Ya. Tapi lupa untuk mentadabburinya. Padahal inti daripada Al-Quran itu adalah untuk kita tadabburi, untuk kita fahami sebagaimana da'bus salafis saleh. Tidak mereka lanjut 10 ayat kecuali mereka memahami dulu dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam 10 ayat tersebut. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Rasulullah berkata kepada orang tersebut, apabila engkau berdiri melaksanakan salat, fa asbighil wudu'ah. Ini yang pertama kali yang harus kita kerjakan. Apa itu asbighil wudu'? Sempurnakan wudu. Perbaiki tata cara wudu kita. Jangan tergesa-gesa. Perhatikan anggota tubuh wudu kita. Sudah dibasuh dengan baik, sudah disela-sela dengan baik, sudah dipastikan apakah air sudah dialiri pada kulit-kulit yang wajib kita aliri air atau tidak. Ini namanya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Pastikan air yang kita basuh, yang kita usap pada wajah kita itu sudah benar, ya, sudah sampai kepada tempatnya masing-masing, ya, kiri kanan sampai kepada daging-daging telinga yang kecil ini, ya, di atas sampai kepada tempat tumbuhnya rambut, manabitus sya'ar, dan tempat tumbuhnya jenggot. Itu. Tangan, pastikan bahwasanya sudah sampai kepada siku dan kita lebihkan sedikit. Jari-jari, pastikan kita sudah sela-sela. Kaki juga seperti itu, dan lain sebagainya. Isbaghul wudu yang pertama kali, ya. Karena kalau sudah tidak benar wudunya, maka tidak benar salatnya. Miftahus salati at-tuhur. Kunci salat itu adalah bersuci. Itu kuncinya. Ya. Maka perbaiki wudunya. Ya. Jangan hanya sekedar membasahkan, kemudian mengusap. Ya. Mana anggota tubuh wudu kita yang wajib kita cuci. Mana yang perintahnya untuk kita basuh, ya kita basuh. Jangan dibalik. Yang seharusnya dicuci cuma dibasuh. Muka misalnya. Muka itu apa perintahnya di situ? Dicuci apa dibasuh? Hah? Dibasuh. Dibasuh atau diusap? Ya, diusap. Apa perintahnya? Ketika wajah dibasuh, dicuci, dilap. Hah? Ikhtilaf ulama. Lihat kembali perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kata Allah, faghsilu wujuhakum. Cuci mukanya. Bukan cuma itu perintaan, cuci, gosok 3 kali. Wa aydiyakum, dan tanganmu. Jangan tangan cuma keran siram. Ya.
Karena perintahnya fagsilu, cuci. Nah, ini harus kita pahami. Di antara isbaghul wudu, kita paham mana yang harus dicuci, mana yang harus dibasuh. Wamsahu bi ru'usikum. Adapun kepala menggunakan kalimat masaha yamsahu. Apa artinya masaha yamsahu? Mengusap. Adapun kepala wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Adapun kepala kita usap. Kembali kepada arjul, arjul bukan diusap. Arjul di sini bukan atof daripada kepala, tapi kembali kepada sebelumnya, yaitu mencuci wajah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kalau atof kepada kepala kan dia artinya wa arjulikum, tapi di situ tidak, wa arjulakum. Kembali kepada wajah, sama dengan wajah, harus juga dicuci. Itu diantara isbaghul wudu. Dan di antara isbaghul wudu jangan tergesa-gesa. Yang mentang-mentang sudah iqamah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, biar kejar imamnya supaya saya bisa dapat rakaat. Akhirnya enggak isbagh, enggak sempurna wudunya. Ini ancaman kan luar biasa dari Rasulullah ini. Ya. Dan tidaklah sesuatu di dalam hadis ucapan Rasulullah yang keterangannya ancaman kecuali itu adalah perkara yang berbahaya. Wailun lil aqabi minan nar, kata Rasulullah. Celaka bagi tumit yang tempatnya di neraka. Di mana ketika itu ada seorang sahabat yang wudunya tidak sempurna. Hanya apa? Ada sekitar satu ruas jari ini yang tidak dibasahi. Teriak langsung Rasulullah SAW. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang ternyata tempatnya nanti di neraka. Karena kenapa? Kunci salat itu adalah at-tahur. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Ay qul Allahu akbar. Wa hadhihi takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Wa qad bayyanat as-sunnah annahu la budda min qira'ati al-Fatihah. Tsumma irka' hatta tatma'inna raki'an. Ay la tusri' bal itma'inna wastaqirra. Tsumma irfa' hatta tatma'inna qa'iman. Ya. Jadi ini keterangan semuanya menunjukkan tentang itminan, tentang tenang. Ya. Tentang tenang. Apabila kamu ruku, maka tenanglah ruku. Tenanglah dalam keadaan ruku. Jangan bergesa-gesa. Tsumma irfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian kamu ketika bangkit i'tidal, ya tenang saja. Jangan langsung tergesa-gesa. I'tidal langsung ruku, tidak. Sujud, tidak. Tenang, baca Rabbana walakal hamd. Ya. Atau dengan zikir-zikir yang agak sedikit panjang daripada itu. Ini tidak masalah. Begitu juga ketika sujud, begitu juga ketika duduk dan seterusnya. Nah, maka di sini dikatakan wa qala ba'dul ulama wa tuma'ninatu an yastaqirra biqadri ma yaqulu adh-dhikr al-wajib fi ar-rukn. Tuma'nina itu adalah ukurannya ketika seseorang mengucapkan zikir yang wajib dia ucapkan. Ya. Maka seperti halnya ruku. Ya. Anda dikatakan tuma'nina kalau sudah bisa mengucapkan subhana rabbiyal azim. Karena itu wajibnya. Dan afdalnya adalah 3 kali. Fi sujud, ketika sujud cukup dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya, maka itu sudah dikatakan al-itminan. Dan begitu juga ketika duduk, ya, begitu juga ketika i'tidal Rabbana walakal hamd. Walakin alladhi yadhharu min as-sunnati anna at-tuma'ninatu amrun fawqa dhalika. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun di dalam sunnah at-tuma'ninah itu adalah perkara yang berada pada di atas daripada segalanya. Lianna kauna al-itmi'nan aw liqana at-tuma'ninati bimiqdari an taqula subhanallahil azim fi ruku'i la yadhhar laka athar. Kalau hanya sekedar mencukupkan dengan ucapan satu kali saja, subhana rabbiyal azim ketika ruku', subhana rabbiyal a'la ketika sujud, rabbana walakal hamd ketika i'tidal, rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud.
Kata beliau, la yadhharu laka athar. Sama sekali tidak menunjukkan dan tidak membekas sesuatu apapun. Jadi annal insani idza qala Allahu akbar, karena ketika seseorang mengucapkan Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, kemudian dia angkat, mana tuminannya? Mana tumakninanya, kata beliau? Nah, ruku, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Mana tenangnya kalau di situ? Ada tenangnya enggak? Tidak ada, belum. Maka cukupkan. Subhana rabbiyal azim. Baca 3 kali subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sambil menghayati apa yang kita baca ketika itu. Angkat. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan seterusnya. Baik, kemudian ikhwatal iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anta law waqafta baina yaday malik min mulukid dunya. Ya. Di sini katakan. Wa ajaban li bani Adam kaifa yal'abu bihi syaitan, dan sungguh aneh perkaranya anak cucu Adam bagaimana setan bermain dengannya. Huwa waqifun baina yadayillah. Dia sedang berdiri menghadap Allah. Yunajillah wa yataqarraba ilaihi bikalamihi wa bithana'i alaihi biddu'a. Dia sedang salat, berdiri menghadap Allah, bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan dan dengan doa-doa. Thumma ka'annahu malhuqun fi salatihi. Kemudian seakan-akan ada yang mengejarnya di dalam salatnya. Ka'anna aduwwan lahiqun lahu. Seakan-akan ada musuh yang ada di belakang yang sedang mengejarnya. Fatarahu yahrubu minas salat. Maka terkadang kita melihat seseorang lari dari solatnya, tergesa-gesa. Limadha? Kenapa, kata beliau? Anta law waqafta baina yaday malak min mulukid dunya yunajika wa yukhatibuka law baqita ma'ahu sa'atain tukallimuhu lawajadta dhalika sahlan. Kalau Anda berbicara berhadapan dengan orang-orang raja di antara raja-raja yang ada di dunia, berbicara dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di atas muka bumi ini, dia berbicara denganmu, sungguh 2 jam, 3 jam engkau berbicara dengannya, itu engkau akan dapati dirimu sangat santai-santai saja. Betul tidak? Malah justru kita senang. Kalau ada orang sosok yang memiliki kedudukan tinggi, jangan jauh-jauh lah. Pak Wali Kota misalnya, Pak Gubernur, atau siapapun yang memiliki keutamaan kedudukan posisi di negara kita misalnya, atau mungkin barangkali bersama syekh, oh masya Allah, bersama alim ulama misalnya, kita duduk bersamanya 1 jam 2 jam itu nggak terasa kadang, bahkan mungkin kita minta tambah lagi, lama lagi. Taqifu ala qadamaik, meskipun engkau harus berdiri di atas kakimu, nggak duduk, itu bisa kita tahan kadang. Betul tidak? Tahan kita berdiri berjam-jam. Kalau yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Dan kita wala tantaqil minar ruku' ila sujud wa ila julus. Dan itu terkadang kita nggak perlu pindah, nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada duduk. Berdiri saja kuat 2 jam 3 jam, kata beliau. Wa tafrahu anna hadzal malak yukallimuka walau jalasa ma'aka muddatan tawilah. Dan engkau akan merasa senang ketika orang ini berbicara denganmu dengan waktu yang sangat lama. Fa kaifa wa anta tunaji rabbaka alladhi khalaqak. Maka bagaimana denganmu ketika Allah yang sedang berhadapan denganmu? Engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Wa razaqaka, dan memberimu rizki. Wa amaddaka, dan yang sudah mempersiapkan segala macamnya untuk engkau
tunajihi wa tahrubu hadzal hurub? Engkau sedang berbicara dan komunikasi dengannya, kemudian engkau lari darinya. Inikah keadaan kita? Padahal dia yang memberikan segala macamnya. Fasilitas yang kita miliki ini semuanya dari Allah. Tapi kenapa ketika kita salat seakan-akan ada yang mengejar kita? Seakan-akan kita tidak mampu berlama-lama berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Berarti ada yang masalah. Ada yang bermasalah. Nah, kalau kita lihat bagaimana posisi ulama mampu sholat setelah isya sampai terbitnya fajar, sampai subuh, itu sholat aja kerjanya, karena dia tahu dia sedang bermunajat dan dia sedang berasik santai bersama Rabbnya yang menciptakannya. Bagaimana posisi kita ya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sungguh aneh terkadang. Ya, terkadang kita mengatakan, di sana salatnya 1 juz, panjang sekali. Yang keluar panjang sekali, lama sekali. Mana kita? Yang seharusnya yang keluar adalah alhamdulillah, saya mau ke sana. Di sana bacaannya santai, tenang, bagus. Kalau begitu saya mau ke sana. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lakinna syaitan aduun lil insan. Akan tetapi karena syaitan adalah musuh bagi seseorang, wal aqilul hazimul mu'min huwa alladhi yattakhidhu asyaitana aduwa. Dan orang yang berakal, orang yang memiliki tekad yang kuat, orang yang beriman kepada Allah, dia yang akan menjadikan syaitan itu adalah sebagai musuhnya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikan dia musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu akan memanggil kelompoknya, memanggil konco-konconya, teman-temannya, untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat mereka di dalam neraka sa'ir. Wal'iyadzu billah. Fal wajib 'ala lisan, maka wajib bagi setiap orang an yatma'inna fi salatihi, untuk tuma'nina, tenang di dalam salatnya. Tuma'ninatan tadhharu 'alaihi fi jami' af'ali salat, yang nampak dari semua pergerakan salatnya. Tidak ada kepincangan. Ya. Semuanya penuh dengan tuma'nina. Rukuknya tenang, i'tidalnya tenang, bacaannya tenang, sujudnya tenang. Wa kadzalika aqwalihi, dan juga di dalam ucapan-ucapannya dalam salat dia tenang. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rukun salat yang merupakan ruhus salat. Ruhnya salat itu di sini. Tenang. Kemudian masalah sampai kapan? 10 menit lagi? 7 menit lagi? Atau sampai buka? Buka sudah siap. Masya Allah. Ternyata sudah siap ya. Masya Allah. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahmat Allah, masalah. Ada pembahasan atau masalah yang perlu dikaji di sini, yaitu ma hukmu man lam yuqim salah. Apa hukum bagi mereka yang tidak mendirikan salat? Al-wajibu an dzalika an naqul amma man lam yuqimha ala wajhi al-kamal, يعني أنه أخل ببعض الأشياء المكملة للصلاة، فإن هذا محروم من الأجر الذي يحصل له بإكمال الصلاة، لكنه ليس بآثم. Ya, beliau mengatakan orang yang tidak mendirikan salat, apa hukumnya? Adapun orang yang tidak mendirikan salat dengan sempurna, artinya ada cacat di dalam salatnya, ada kekurangan di dalam salatnya, ya, fa inna hadza mahrumun minal ajri alladhi yahsul bihi bikmalis salat. Ya,
dia hanya tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah salatnya karena tidak menyempurnakan ibadah salatnya, baik dengan rukunnya, wajibnya, tumakninahnya, pergerakannya, bacaannya. Ketika seseorang menyepelekan satu hal, maka di situ pun menjadi berkurang daripada pahala salatnya. Lakinnahu laisa bi'athim, akan tetapi tidak berdosa. فمثلا لو اقتصر على سبحان ربي العظيم في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح. Contohnya misalnya, ketika seseorang rukuk di dalam salat dan dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, dan dia ucapkan dengan tumaknina, maka ini sudah cukup. Lakinnahu mahrumun min ziyadatil ajri fit tasbih. Namun dia tidak mendapatkan kelebihan pahala dengan menyempurnakan tasbih. Karena tasbih yang sempurna itu berapa kali? 3 kali. Kalau dia hanya mengucapkan 1 kali, ya berarti dia kurang di situ adalah karena tidak menyempurnakannya sampai 3 kali. Wa amma man lam yuqimha aslan, adapun orang yang tidak mendirikan salat sama sekali. Kalau yang tadi kan tidak mendirikannya dengan sempurna, tidak menyempurnakan salatnya. Dia salat tapi kurang di dalam salatnya. Tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Adapun orang yang tidak mendirikan salat, yakni annahu tarakaha bil kulliyah, dia tinggalkan sama sekali, fahadha kafirun murtaddun 'anil Islam, kufran mukhrijan 'anil millah. Maka ini hukumnya kafir, murtad, keluar dari agama Islam, keluar dari al-millah, dari agama. Yakhruju min idadil muslimina fid dunya, keluar dari kelompok orang-orang muslimin di dunia, wa yakunu fi idadil kafirin fil akhirah, dan akan menjadi golongan orang-orang yang kafir di akhirat kelak. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuhsyaru ma'a fir'aun, sampai Rasulullah mengabarkan kepada kita orang yang tidak mendirikan salat, meremehkan salat dan tidak melaksanakan salat akan dikumpulkan bersama Fir'aun di akhirat kelak, wa Haman wa Qarun dan Ubay bin Khalaf wa haula'i ru'usil kafarati, dan mereka-mereka ini adalah gembongnya daripada orang-orang kafir dan gembongnya daripada orang-orang munafik. Wal a'yadu billah. Amma fi dunya fa innahu kafir murtadun yajibu ala walil amr an yad'uhu lis-salah. Adapun di dunia, hukumnya dia kafir, wajib bagi wali amr untuk mengajaknya melaksanakan salat. Fa in shalla fadhak wa in lam yusalli qatalahu qatlat riddatin wa a'yadu billah. Subhanallah. Coba lihat jemaah, bagaimana hukum orang meninggalkan salat. Kerasnya. Kerasnya hukum bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Ya, kata beliau di sini, kalau salat maka baginya. Tapi kalau misalnya tidak melaksanakan salat, qatalahu qatla riddah, maka dibunuh dengan pembunuhan yang dihukumi secara murtad. Wal a'yadu billah. Wa idza qutila qatla riddatin humila fi sayyaratin ba'idatin 'anil balad. Dan apabila setelah dibunuh maka dibawa kepada suatu tempat yang jauh dari negeri. Wa hufira lahu hufratun wa rumisa fihi hatta la yata'adza an-nas bi raihatihi. Ya, dan kemudian dikubur dengan kubur yang sangat dalam sampai agar manusia tidak merasa terganggu dengan busuknya, baunya daripada jasad orang yang tidak salat ini. Wala yata'adza ahluhu wa ashabuhu bi musyahadatihi. Fala hurmata lahu walau ubqiya ala dhahril ardi hakadha. ولهذا لا تغسله ولا تكفنه ولا نصلي عليه ولا ندنيه من مساجد المسلمين للصلاة عليه لأنه كافر مرتد. La haula wala quwwata illa billah. Coba lihat bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat. Ya. Fala hurmata lahu, maka tidak ada kehormatan baginya. Walihadza la tughassiluhu, tidak dimandikan. Wala tukaffinuhu, dan tidak dikafankan. Wala nusalli alaihi, dan kita tidak melaksanakan salat untuknya. Wala nudanihi min masajidil muslimin lis-salati alaihi,
dan kita tidak membawanya ke masjid-masjid kaum muslimin untuk melaksanakan salat mayitnya. Li'annahu kafir murtad. فإذا قال قائل ما هذا الكلام هذا جزاف أم تحامل أم عاطفة أم تحامل أم عاطفة قلنا ليس جزافا ولا تحاملا ولا عاطفة ولكننا نقوله بمقتضى دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسوله رضي الله تعالى عنه. Kalau ada yang mengatakan apa ini? Pendapat apa ini? Ucapan siapa ini? Angka kerasnya kan? Tidak ada rasa kasihan sama sekali. Maka kita katakan, kata beliau rahimahullah, ana laysa juzafan wala tahamulan wala atifan. Ini bukan berbicara tentang rasa kasihan, berbicara tentang keras. Walakinna naquluhu, akan tapi kita berkata seperti apa yang ada dalam syariat agama kita. Allah yang berkata dalam Al-Quran dan dalam Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, dan begitu juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Amma kalamullah faqad qala Allah Ta'ala fi surah At-Taubah. Adapun ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan apabila mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudaramu di dalam agama. Wa in lam yakun, kalau mereka tidak bertaubat, tidak melaksanakan salat, falaysa ikhwanan lana fid din, mereka bukan saudara kita dalam agama. Wa idza lam yakunu ikhwanan lana fid din fahum kafara. Lianna kulla mu'minin walau kana 'asiyan akbar ma'siyatin lakinnaha la tukhrij min al-islam fahuwa akhun lana. Ya, kalau ada maksiat-maksiat yang lain yang maksiat tersebut tidak sampai mengeluarkan seseorang dari ranah Islam, maka dia tetap kita anggap sebagai saudara kita. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini diantara pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya bagaimana hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian dalam sunnah, fastami' ila ma rawahu Muslim fi sahihi an Jabir an Abdullah. Ya. Adapun di dalam sunnah Rasulullah SAW, maka kita dengarkan bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Pembeda antara syirik dan kekufuran adalah salat. Ya. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Ya. Jadi orang yang sudah meninggalkan salat, maka sudah bisa dibedakan antara syirik, kufur, ya, dan mukmin. Wal bayyinatu taqtadi at-tamyiz wa at-tafriq wa anna kull wahidin ghairu al-akhar baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarku as-salah fa idza tarakaha sara ghairu muslim. Apabila seseorang meninggalkannya, maka dia tidak lagi dikatakan seorang muslim, sara musyrikan atau kafiran, bisa dikatakan musyrik ataupun kafir. وما رآه أهل السنن عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ini jelas sekali. Perjanjian antara kita dengannya adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sudah keluar dari agama Islam. Maka ikhwatan iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Amma ma qalahu sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun dalil dari perkataan para sahabat, maka dengarkanlah kepada perkataannya Abdullah bin Syaqiq, wa huwa min at-tabi'in al-masyhurin, di mana Abdullah bin Syaqiq ini adalah salah satu ulama dari kalangan tabi'in yang sangat terkenal.
Apa kata beliau? Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira salah. Kata Abdullah bin Syaqiq ini, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melihat sesuatu amalan yang ketika ditinggalkan maka dia menjadi kufur selain daripada salat. Selain daripada salat. Wa qad naqala ijma' as-sahabati ala kufri tariki salat, dan sudah dinukilkan ijma' daripada para sahabat bahwasanya meninggalkan salat adalah kafir. Ishaq bin Ruwahai, al-Imam al-Mashhur rahimahullah, wa ba'du ahli al-ilm, dan sebagian daripada ahlu ilm. Wa idza qaddara anna fihim man khalafa fa inna jumhuruhum ahlul fatwa minhum yaquluna innahu kafirun. Ya, meskipun ada yang berpendapat lain daripada pendapat yang di atas tadi, ya, fa inna jumhuruhum, ya, bahwasanya jumhur, mayoritas daripada ahlul fatwa dan antara mereka tetap mengatakan bahwasanya orang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, dan kemudian meremehkan salat dan meninggalkannya, maka dia dihukum dengan hukum kafir. Hadhihi adillatu min kalamillahi ta'ala wa kalamir rasul wa kalamis sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa nahika bihi la hadza fil islam liman taraka as-salat. Perkataan Umar bin Al-Khattab, tidak ada bagian bagi orang yang meninggalkan salat. Wala nafiyatun lil jins tanfil katsir wal qalil. Dan di sini la nafiyah di sini menunjukkan nafi untuk jenis, menafikan banyak dan sedikit. Walladzi la hadza lahu la qalil wala katsir fil islam ma huwa illa kufur. Idzan faman taraka as-salata fa huwa kafir. Kemudian ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yatarattabu ala tarki as-salati umurun dunyawiyyatun wa umurun ukhrawiyyatun. Meninggalkan salat maka akan menimbulkan efek negatif untuk perkara dunia dan perkara akhirat. Ada sisi-sisi negatifnya yang sangat banyak sekali, baik itu dunia maupun akhirat. Orang yang meninggalkan salat. Adapun perkara dunia, annahu yud'a ila shalah. Fa in shalla wa illa qutil. Wa hadha wajibun ala walati al-umuri wujuban. Ya. Bahwasanya mereka diajak untuk salat. Fa in shalla, apabila mereka salat maka alhamdulillah, wa illa qutila. Ya. Maka kalau tidak maka diperangi. Wa hadha wajibun ala walati al-umuri wujuban. Maka ini wajib bagi waliul amr. Wajib bagi waliul amr. Apalagi pemerintahan muslim. Ya, pemerintahan muslim yang berhukum dengan syariat agama Allah, maka wajib baginya untuk memerintahkan salat. Maka kalau kita lihat bagaimana di Arab Saudi sana yang berhukum tentang hukum berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menerapkan syariat-syariat agama Islam, itu mereka benar-benar menerapkan hukum ini. Mereka memerintahkan semuanya agar salat. Maka ada yang namanya pasukan, atau bukan pasukan, apalah namanya? Petugas. Ada petugas Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar. Ya, petugas yang menegakkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu kalau sudah masuk waktu-waktu salat tidak ada lagi cerita. Kalau sudah bunyi sirinanya, mereka punya kostum sendiri, punya atribut sendiri, bahkan punya kendaraan khusus. Ya, ditulis di situ. Kalau kita di sini Satpol PP, ya, tapi kan kalau Satpol PP hanya bertugas untuk menertibkan orang-orang yang bermasalah dalam hukum-hukum tertentu, tidak sampai kepada ranah-ranah memerintahkan salat. Oh, tapi kalau misalnya Satpol PP memerintahkan orang salat jempol nih, itu luar biasa itu. Nah, ya, ini sangat bisa sekali. Seandainya ada perintah dari atas, tugas untuk Satpol PP ditambah. Jangan hanya sekedar bongkar
Jangan hanya sekedar main bongkar ini dan itu, tapi perintahkan mereka untuk salat. Oh, luar biasa. Karena di sana itu ada petugas khusus. Hayatul amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Tugasnya itu menegakkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kalau sudah waktu-waktu dekat salat atau sudah azan saja, Anda ada lagi yang berani membuka tokonya. Tidak ada lagi yang berani berjual dan bertransaksi, jual beli. Luar biasa itu. Luar biasa. Sampai dikenakan denda hukuman tertentu kalau sampai orang masih membuka tokonya sementara azan sudah dikumandangkan. Masya Allah. Maka daripada itu ikhwah, ya, kita tetap berdoa, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemerintah kita. Agar memperbaiki pemerintah kita, ya, lebih perhatian terhadap nilai-nilai ibadah dan norma-norma hukum-hukum yang ada di dalam agama kita. Karena ini tentunya kemaslahatannya luar biasa dan faedahnya tentunya sangat besar. Baik, yang kedua, ini perkara-perkara dunia ya. Ya, yang tadi pertama diperintahkan untuk sholat, diajak, dipanggil. Dan ini adalah wewenangnya pemerintah. Yang kedua, la yuzawwaju idza khatab. Oh, Masya Allah. Subhanallah. La yuzawwaju idza khatab. Tidak dinikahkan kalau dia melamar. Orang meninggalkan salat. Tidak boleh dinikahkan. Jadi nanti kalau antum jadi orang tua, punya anak gadis, ada ikhwan yang melamar, pertama kali yang harus ditanyakan, bagaimana salatmu? Karena di sini dikatakan, kalau orang yang enggak salat itu, dia datang melamar, la yuzawwaj, tidak dinikahkan. Wa in zuwija fal 'aqdu batil. Apabila dinikahkan maka akadnya batal. Subhanallah. Keras enggak nih, Pak? Keras sekali. Masyaallah. Ya. Wal mar'atu la tahillu lahu an yata'aha. Dan dia tidak berhak, tidak halal untuk berhubungan dengan wanita. Wa huwa yata'u ajnabiyatan wal 'iyadzu billah. Subhanallah. Dan dia seakan-akan berhubungan dengan wanita asing. Kalau dia tidak melaksanakan salat. Li'anna al-'aqda ghair sahih, karena akadnya tidak benar. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Dan apabila kalian mengetahui wanita-wanita, ya, yang mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka jangan engkau kembalikan dia kepada kekufuran. Maksudnya apa? Supaya wanita ini tidak menjadi kufur kembali lagi, tidak taat kepada Allah, jangan nikahkan kepada laki-laki yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja laki-laki ini yang akan menyeret kembali dia kepada masa lalu, kembali kepada kekufuran. Lahunna hillul lahum. Wanita-wanita tidak halal bagi mereka, laki-laki ini yang tidak melaksanakan salat. Walahum yahilluna lahun. Dan laki-laki ini juga tidak halal bagi wanita-wanita yang muslimah. Ya, ikhwatul iman, banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan tentang orang meninggalkan salat terhadap perkara-perkara dunia dan agama. Ya. Adapun perkara-perkara akhirat, di antaranya adalah al-'adzabud da'imu fi qabrihi, azab yang senantiasa akan dia terima di dalam kuburannya.
Ya, dia akan senantiasa menerima azab. Baik. Jadi yang pertama, perkara-perkara yang akan didapati oleh orang yang meninggalkan salat di akhirat kelak adalah yang pertama al-adzabud daimu fi qabrihi. Azab yang akan terus-menerus dia dapatkan di dalam kuburannya. Kama yu'adzabul kafir au asyad, seperti hanya diazabnya orang-orang kafir. Yang kedua, annahu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Fir'aun dan Haman dan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Dan kemudian annahu yadkhulun nar fayukhladu fiha abadal abidin. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal. Wa hadza ba'dul ulama, ya, dia dimasuk yang ketiga, dimasukkan dalam neraka dalam keadaan kekal. Wa hadza ba'dul ulama'i ila annahu wa dhahaba ba'dul ulama'i ila annahu la yakfuru kufran mukhrijan 'anil millah. Meskipun sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat tidak kufur sampai keluar daripada agama. Nah, kalau yang kita baca tadi adalah ulama-ulama yang menghukumi orang yang tidak salat keluar dari agama dengan dalil-dalil yang ada. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak sampai keluar daripada agama Islam orang yang meninggalkan salat. Baik. Nah, oleh karenanya ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua pendapat daripada ulama kita yang mengatakan bahwasanya hukum bagi yang meninggalkan salat yang pertama adalah hukumnya hukum kafir. Ya, yang kedua tidak sampai kepada hukum kafir, keluar daripada agama. Ya, la takhruju an ahwalil khamsah. Ya. Tidak keluar dari 5 hal. Imma annahu laysa fiha dalalatun aslan ala hadhihi al-mas'alah. مثل قول بعضهم إن هذا يعارض قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من ذلك لمن يشاء ومن جملته تارك الصلاة. فنقول إن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي راه مسلم إنه مشرك وإن كان لا يسجد للصلاة لكنه متبع لهواه وقد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم على فرض أن مفهوم الآيات أن ما دون الشرك تحت المشيئة فإن هذا المفهوم خص بالأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة كافر. Ya. Jadi ini panjang sekali khilafnya di antara ulama, mana yang mengatakan ini kafir, ada yang mengatakan tidak sampai kepada derajat hakim, tidak derajat kafir, dengan beberapa alasan-alasan yang lain yang insyaallah mudah-mudahan tidak bisa kita bahas pada kesempatan kali karena panjang sekali. Ya. Yang penting pada kesempatan ini yang kita ketahui bahwasanya orang yang meninggalkan salat ada dua pendapat para ulama. Yang pertama ada yang menghukumi hak kafir keluar dari agama, dan di antara yang lain berpendapat bahwasanya mereka tidak sampai keluar daripada agama, tidak sampai daripada keluar agama Islam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita manfaatkan waktu-waktu yang tersisa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta segala apa yang perlu kita minta dalam perkara agama, dunia dan akhirat kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, saya lupa. Buka bab pertanyaan. Iya. Nah, fadhal udah. Kita
Enggak masalah. Daripada antum tertidur, daripada antum bersuara, berdengkur, ya, maka baik sekali kalau kita mencari aktivitas yang bermanfaat sampai menjelang terbitnya matahari. Entahkah itu dalam keadaan mendengarkan kajian atau mendengarkan murattal, ya, atau dengan hal-hal yang lainnya, berbicara teman-teman, tapi berbicaranya ngobrolnya yang bermanfaat. Jangan ngegosip, jangan ghibah, jangan menghasad dan lain sebagainya. Tidak masalah. Dengarkan murattal, dengarkan kajian, pakai handset tapi ya. Usahakan pakai handset, tidak masalah, supaya tidak terganggu saudara-saudara kita yang lain. Baik. Nah, sebentar. Nah, fadal dah. Dalam posisi kita sholat atau duduk berada. Misalnya kita lagi sholat, tidak fokus. Ada tidak pernah ulama menyampaikan supaya terhindar dari gangguan setan itu kita membaca ta'awudz dengan membaca 3 kali ke kiri, tidak ke kiri. Ya. Dalam posisi sholat atau duduk kalau kita. Ketika sholat, tapi harus melihat kondisi, ya. Misalnya kita dalam keadaan sholat sendiri, ya, kita berusaha khusyuk, tapi ternyata setan selalu memalingkan pikiran kita, mengganggu kita seakan-akan kita sholat, tapi ternyata pikiran kita berada di luar. Kita sholat tapi sibuk memikirkan PT, kita sibuk memikirkan kerjaan, kita sibuk memikirkan ini dan itu. Boleh disunahkan untuk an-yanfus. Yanfus itu jangan meludah, keluarkan ludah. Kan baca ta'awudz. Selain bacaan salat. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu dalam nanti ada kalau dia berarti baca alhamdulillah juga silakan syukur. Nah, kita ini posisinya kan baca ta'awudz. tapi di sisi lain ada dalil yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Yang tidak boleh itu ketika tidak ada anjurannya dan tidak ada tata cara yang lain. Tapi kalau ini kan ada. Dan itu adalah riwayat yang sahih. Diriwayatkan maksudnya kalau misalnya ketika salat datang pikiran-pikiran yang mengganggu khusyuan kita, maka silakan meludah ketiga kali dan sambil meludah ke sebelah kiri 3 kali sambil beristi'adzah. Beristi'adzah. Dalam salat, ruku, sujud, boleh kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Silakan berdoa dengan doa-doa yang lain. Baik, Allah Ta'ala. Fadhal. Yang mana tadi? Boleh, tafadhal. Sebentar. Bahkan perkara-perkara dunia antum minta di dalam salat tidak masalah. Ya. Doa-doa yang antum ingin panjatkan di dalam salat, antum minta di dalam salat tidak masalah. Ucapkan. Nah, tapi jangan sampai berbahasa Indonesia yang keras misalnya. Kalau bahasa Indonesia juga dalam hati. Ya Allah saya minta istri ya Allah. Dan afdalnya adalah doa-doa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan begitu banyak. Baik itu perkara dunia, perkara akhirat, semuanya sudah ada contohnya dalam hadis, dalam doa-doa Rasulullah dan doa-doa dalam Al-Quran. Buktinya cukup yang mewakili. Rabbana atina fid dunya. Ini kan sudah mewakili semuanya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dalam dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan dalam akhirat nanti kami juga mengharapkan kebaikan darinya. Wa qina adzabannar. Dan lindungi kami dari azab neraka. Baik, jadi boleh. Fadhal, silakan berdoa. Apalagi kalau misalnya doa kunut. Ya. Doa kunut, apalagi di masa-masa seperti ini, orang witir, antum salat witir di malam hari, ya. Di akhir daripada salat witir, rakaat terakhir itu manfaatkan untuk berkunut.
Ini kan sunnah. Sunnah ya ikhwan. Yang menjadi khilaf itu kan di salat subuh. Tapi kalau ini nazilah, witir itu tidak ada khilaf. Disunahkan kita untuk melaksanakan kunut. Ya, doa situ minta apa yang antum inginkan. Ya Allah mudahkanlah saya menghafal Al-Quran. Ya Allah mudahkanlah saya dalam belajar. Ya Allah mudahkanlah saya dalam usaha dan seterusnya. Baik sekali. Nah, ada kondisi seorang ini di masjid yang jauh, dia tinggal di pedalaman, masjidnya hanya satu. Nah itu ada kuburan di halamannya. Nah, bagaimana dia sholat Jumat itu? Apakah masjid lain jauh, sebenarnya tinggal di dalaman. Itu ada kuburan yang di halamannya. Di situ duluan bangun apa kuburan itu duluan bangun? ya. Ini perkaranya berat. Ya. Artinya bagaimana dia harus bersikap? Apakah dia tinggalkan sholat Jumat? Ya, tentunya kalau dia bisa menjangkau masjid yang jauh tersebut, maka wajib baginya untuk pergi ke masjid yang tidak ada kuburannya. Karena tidak boleh kita melaksanakan sholat di dalam masjid yang ada kuburan di situ. Nah, tinggal perkaranya mana tadi? Yang duluan mana? Kuburan atau masjid? Masjid atau kuburan itu menjadi pertanyaan. Meskipun di sini beberapa ulama berbeda pendapat tentang bolehnya sholat di masjid yang ada kuburannya, baik yang duluan kuburan atau masjid yang duluan. Tapi saddan lidzari'ati, sebagai mengkat atau menutup daripada celah-celah ya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, ya sebaiknya menjauh dan pilih masjid selagi bisa dijangkau. Kalau tidak ya, ini saya nggak, wallahu ta'ala. Apakah boleh meninggalkan salat Jumat? Tidak, wallahu ta'ala. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin dia bisa menjangkau masjid meskipun itu jauh, ya maka itu baik baginya. Maka itu baik baginya. Ada lagi? Nah, Menentukan waktu sholat pasti tengah hutan itu gimana ketemu arah kiblat itu? Waktu sholat mengarah kiblat. baik. Masih ada ya? Sampai saat zaman ini seperti itu. Saya kira sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya terjadi, arah kiblatnya gampang sekali. Kita, alhamdulillah kita berada di Indonesia dan kita menentukan arah kiblat itu gampang. Berada di sebelah barat, betul tidak? Karena Arab Saudi berada di barat sana, Masjidil Haram berada di barat sana. Tinggal lihat matahari sebelah mana condongnya. Kalau ke sana, oh berarti baratnya di sana. Itu kalau misalnya memang benar-benar kita nggak ada lagi alat untuk bisa mengetahui, tidak ada orang di hutan belantara, tidak ada alat sama sekali, ya, nggak tahu kita bagaimana harus menghadap kemana, ya sudah. Maka di waktu itu, apalagi kalau misalnya, bagaimana kalau matahari tidak muncul Ustaz? Mendung misalnya, ya. Nah, maka di situ Anda tidak diwajibkan untuk mengetahui arah kiblat yang pasti. Silahkan menerka dengan al-dhann, dengan perkiraan saja. Ya, lakin al-dhannul ghalib. Apa itu al-dhannul ghalib? Perasaan, perkiraan yang lebih tepat. Misalnya, oh di sini nih, saya yakin di sini nih. Itu namanya al-dhannul ghalib. Jangan setengah-setengah. Di sini kayak, oh enggak. Di sini. Oh enggak di sini. Nah, jangan begitu. Tentukan satu pilihan. Al-dhannul ghalib. Ketika memang sampai pada perkara untuk tidak ada lagi ya wasilah, tidak ada lagi cara untuk mengetahui mana arah kiblat, ya, dan seterusnya, maka di situ boleh Anda diperintahkan untuk menentukan sendiri mana arah kiblat. Toh, kalau setelah selesai sholat, ya, tabayyana laka annahu akhta, jelas bagimu bahwa ternyata salah, maka tidak lagi perlu untuk mengulangi sholat. Allah Ta'ala. Baik, waktu sebentar lagi kita manfaatkan untuk berdoa. Dimanapun kita, masih ada Ramadan.
Sekarang baru hari ke-6. Masih ada 24 Ramadan insyaallah. Jangan anggap remeh. Demi Allah 1 detik, 2 detik untuk kita amalkan, untuk kita berdoa, berzikir. Siapa tahu itu justru yang menyelamatkan kita dari api neraka. Malah tahu justru itu yang memberatkan timbangan puasa kita, memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, ikhwatul iman, semua hari, semua malam di bulan suci Ramadan ini adalah penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan. Maka tidak ada lagi waktu kita untuk santai-santai, ya. Tidak ada lagi waktu kita untuk lalai, baik dalam membaca Al-Quran, salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, berinfak, semuanya tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang mendapatkan pahala daripada apa yang sudah dikerjakan. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.